Hai semua, jumpa kembali bersama saya di channel RWS Kesehatan. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang kesehatan mengenai penyakit angin duduk. Semoga info ini bermanfaat bagi kesehatan. Kalau suka info ini, tolong dukungannya untuk di like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kesehatan. Angina atau angin duduk adalah nyeri dada yang muncul akibat adanya gangguan aliran darah ke jaringan otot jantung. Nyeri dada akibat angin duduk seringkali mirip dengan nyeri dada akibat penyakit lain. Gejala angin duduk berupa nyeri dada seperti ditindih atau ditekan. Keluhan ini lebih sering muncul ketika penderitanya sedang beraktivitas, yaitu ketika jantung memompa darah lebih cepat. Angin duduk dapat ditangani dengan pengobatan dari dokter dan dengan menjalani gaya hidup sehat. Jika ditangani dengan baik, penderita angin duduk dapat terhindar dari komplikasi yang serius. Angin duduk terjadi ketika pembuluh darah jantung mengalami penyempitan. Pembuluh darah jantung berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen ke otot jantung. Agar jantung dapat memompa darah dengan baik, ketika pembuluh koloner menyempit, suplai oksigen ke otot jantung akan terganggu sehingga jantung tidak dapat memompa darah dengan maksimal. Kondisi ini disebut juga dengan penyakit jantung koroner. Penyebab penyakit jantung koroner adalah pembentukan plak atau tumpukan lemak di pembuluh darah koroner. Pembuluh darah yang sudah menyempit tersebut dapat makin menyempit saat penderita melakukan aktivitas. Angin duduk juga dapat muncul ketika pembuluh darah koroner menyempit sesaat karena otot pembuluh darah yang menegang. Angin duduk ini bisa terjadi kapan saja, bahkan ketika sedang beristirahat. Ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, di antaranya kolesterol tinggi, diabetes, tekanan darah tinggi, stres, obesitas, kebiasaan merokok, kurang berolahraga, riwayat angin duduk pada keluarga usia 45 tahun ke atas pada laki-laki atau 55 tahun ke atas pada perempuan. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Gejala utama angin duduk adalah nyeri dada yang terasa sempit, ditindih atau ditekan benda berat. Nyeri yang timbul akibat angin duduk dapat menyebar ke bagian tubuh lain, seperti leher, lengan, bahu, punggung, rahang, dan gigi. Pada wanita, terkadang nyeri dada dapat terasa seperti ditusuk benda tajam. Beberapa gejala lain yang dapat menyertai nyeri dada pada angin duduk atau angina adalah keringat dingin, mual, pusing, lemas, sesak napas. Gejala angin duduk lebih sering timbul saat beraktivitas dan merada atau hilang jika beristirahat atau meminum obat. Angin duduk jenis ini disebut angin duduk stabil. Pada kasus tertentu, angin duduk tidak hilang meski sudah beristirahat dan minum obat, atau timbul saat sedang beristirahat. Angin duduk jenis ini disebut dengan angin duduk tidak stabil. Lakukanlah pemeriksaan dan pengobatan ke dokter bila menderita diabetes atau hipertensi yang merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Jika Anda mengalami gejala angina, pergilah ke dokter agar kondisi Anda segera ditangani. Penderita yang mengalami gejala angin duduk tidak stabil harus segera dibawa ke instalasi gawat darurat IGD rumah sakit terdekat karena resiko mengalami serangan jantung. Sebagai langkah awal, dokter akan memeriksa gejala-gejala yang muncul pada pasien. Dokter juga akan menanyakan riwayat gejalanya, seperti kapan gejala muncul dan apakah muncul secara berkala atau tiba-tiba. Selain itu, dokter juga akan menanyakan riwayat kesehatan keluarga pasien. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan mengukur berat badan dan tekanan darah. Untuk mengetahui penyebab munculnya angin duduk, dokter juga dapat melakukan pemeriksaan sebagai berikut. Elektrokardiografi (EKG). EKG bertujuan untuk mengamati irama aliran listrik jantung yang dapat bermasalah saat penderita mengalami penyakit jantung koroner. EKG dapat dilakukan saat tidak beraktivitas atau sambil melakukan aktivitas fisik, seperti berjalan di atas treadmill atau mengayuh sepeda statis. Ekokardiografi. Tes ini bertujuan untuk mengamati struktur jantung dengan menggunakan gelombang suara. Ekokardiografi dapat memperlihatkan adanya kelainan pada struktur jantung, misalnya kerusakan otot jantung. Kateterisasi jantung. Kateterisasi jantung bertujuan untuk melihat pembuluh darah koroner jantung. Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan foto rongsen yang dibantu oleh suntik zat pewarna yang ke dalam pembuluh darah. CT scan. CT scan dilakukan untuk memperlihatkan gambaran struktur dan kelainan pada jantung. Bila pasien mengalami angin duduk tidak stabil, dokter akan meneliti keberadaan enzim jantung dalam darah jantung yang menjadi tanda terjadinya kerusakan pada organ jantung akibat serangan jantung. Selain itu, tes darah dapat dilakukan untuk mengetahui kadar gula, kolesterol, serta fungsi ginjal, serta untuk mengetahui faktor risiko dan menentukan obat-obatan yang akan diberikan. Angin duduk paling sering disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, dokter akan meresepkan obat untuk penyakit jantung koroner, di antaranya nitrat. Obat ini berfungsi melemaskan pembuluh darah yang kaku agar darah dapat mengalir dengan lancar menuju otot. Salah satu contoh obat jenis ini adalah nitrogliserin. Pengencer darah. Obat ini berfungsi untuk mencegah sel darah menggumpal. Beberapa contoh obat dari golongan ini adalah aspirin, clopidogrel, dan
Dicak relor, antagonis kalsium. Antagonis kalsium dapat melancarkan aliran darah jantung dan mencegah angin duduk. Obat ini juga mampu melemaskan sel-sel otot di dalam dinding pembuluh darah. Beberapa contoh obat dari golongan ini adalah amlodipine dan diltiazem. Penghambat pita. Obat penghambat pita berfungsi menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Dengan begitu, beban bekerja jantung menjadi berkurang. ACE inhibitor. ACE inhibitor berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Statin. Obat ini bertujuan menurunkan kolesterol dalam darah sehingga kerusakan pembuluh darah dapat dijaga. Kadang penyempitan pembuluh darah jantung yang menyebabkan angin duduk tidak bisa lagi dibatasi dengan obat-obatan. Pada kondisi ini diperlukan tindakan khusus oleh dokter jantung untuk mencegah serangan jantung, yaitu pemasangan ring jantung. Produksi ini bertujuan untuk melancarkan aliran darah. Caranya adalah dengan melebarkan bagian pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Kemudian memasang alat menyerupai cincin di bagian tersebut agar tidak menyempit kembali. Operasi bypass jantung. Operasi bypass jantung bertujuan untuk mengalihkan rute aliran darah yang menyempit dengan membuat pembuluh darah alternatif. Pembuluh darah ini bisa diambil dari bagian tubuh lainnya. Pengobatan tambahan angin duduk. Untuk mengurangi keparahan gejala dan menurunkan risiko terjadinya serangan jantung, penderita perlu menjaga pola hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan buruk yang dapat memicu munculnya penyakit jantung koroner. Pola hidup sehat yang dianjurkan adalah mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, seperti buah, sayur, dan biji-bijian. Membatasi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh, tidak makan melebihi porsi atau kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Tidur yang cukup, yaitu 6-8 jam sehari. Mengelola stres dengan baik, menjaga berat badan ideal, membatasi konsumsi minuman beralkohol dan tidak merokok. Selain itu, penderita diabetes dianjurkan untuk menjaga kadar gula darahnya dalam batas normal. Sedangkan penderita sleep apnea dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan. Angin duduk dapat menimbulkan komplikasi yang berbahaya, yaitu serangan jantung. Serangan jantung merupakan kondisi gawat darurat yang harus segera ditangani. Oleh sebab itu, segera ke IGD rumah sakit terdekat jika mengalami gejala serangan jantung. Pencegahan angin duduk. Angin duduk dapat dicegah melalui beberapa cara berikut. Berolahraga secara rutin, misalnya bersepeda santai, berjalan kaki, atau berenang. Mengkonsumsi makanan sehat untuk jantung, terutama makanan yang mengandung serat dan lemak tak jenuh, seperti sayuran, buah-buahan, ikan tuna, dan minyak zaitun. Menghindari konsumsi makan yang tinggi garam dan lemak jenuh seperti santan, gorengan, keju, dan mentega. Menjaga berat badan ideal, menghindari konsumsi minuman beralkohol dan tidak merokok. Nah, itulah beberapa info yang bisa saya berikan tentang penyakit angin duduk. Jika suka info ini, tolong dukungannya untuk di like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kesehatan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.